Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa dha'afa fihi bil hasanati wal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man yashrahus sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafu amirin wa mahmud. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin zil khuluqi wal mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia, dan kita menjaga salat kita dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah puasa, salat dan ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya dikabul dan diterima serta dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang yang melakukan puasa itu sebatas rutinitas. Artinya ketika memang sudah waktunya masuk Ramadan, syariat mengajarkan, memerintahkan berpuasa, maka dia melakukan puasa. Tidak jarang orang yang tidak puas dengan pemahaman ini. Lalu dia mencoba mencari apa sih sebenarnya filosofi dari orang diwajibkannya melakukan syariat itu. Ada satu kitab namanya Hikmatut Tasyri', mencari hikmah dari penetapan sebuah syariat. Nah, ulama banyak bergelut mendalami tentang sisi-sisi dari sebuah kewajiban. Salah satu pemahaman yang dilukiskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ibadah puasa ini sekurang-kurangnya ada dua hal yang filosofinya menjadi sangat mengena dengan hati kita. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah tasfiyatun nafsi an sifatil bahimiyah. Orang berpuasa itu menjernihkan, membersihkan jiwanya dari sifat hewani. Bapak, di tubuh kita ini ada sifat hewani. Dan itu termasuk cuma syahwatul batni wal faraj, yang menyangkut kenikmatan perut dan kenikmatan syahwat, ya, kehormatan. Itu adalah bagian dari syahwatul bahimiyah atau hayawaniyah. Nah, Bapak saya sekalian yang berbahagia, ulama melihat bahwa sifat yang pada diri kita itu melahirkan satu kondisi yang bersifat, ya, batiniyah yang itu menyebabkan orang itu pelit. Ya. Nah, bagaimana mensikapi, mengkikis sifat pelit ini dengan berpuasa?
Itu mengapa Bapak saya sekalian, ibadah puasa itu bukan ibadah badaniah saja, tapi dia ibadah badaniah wa maliyah. Karena yang ditekan adalah sifat, dan agar supaya jiwa dan rohani kita tidak memiliki sifat pelit, maka dia berdimensi maliyah. Di dalam salah satu hadis yang ditakhrij oleh Ibnu Huzaimah, Imam Malik, dan beberapa periwayat hadis, Nabi mengatakan di bulan puasa ini, man asba'a fi ramadhana sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, saqallahu syurbatan min haudi la yazma'u hatta yadkhulal jannah. Orang yang memberi makan di bulan suci Ramadan ini, maka dia akan diberi minum satu teguk dari telaga Kausar nanti di yaumil kiamah. La yazma'u, dia tidak akan pernah rasa haus hatta yadkhulal jannah, sampai ia masuk ke dalam surga. Bapak, kalau dalam surah Al-Kausar itu ketika manusia dibangkitkan dari kubur, tapi belum ada penetapan hukum. Nah, ada Haudul Kausar. Itu telaganya Nabi. Orang haus, susah, maka orang yang memberi makan di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan minuman dari Haudul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, hadis ini ketika Nabi mengucapkannya, sahabat Nabi itu sama dengan kita. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya laisa kulluna najidu ta'aman fi Ramadan. Rasul, tidak semua di antara kami ini punya makanan yang bisa kami beri. Bisa berbuka, bisa sahur saja, hebat. Bagaimana kata Rasul? Nu'ti hadhihi sawab liman at'ama sa'iman walau bitamratin. Tetap dia diberikan pahalanya sesuai dengan janji Allah, walaupun cuma dia memberi satu butir kurma. Au syurbati ma'in, satu teguk air. Ya, Bapak saya sekalian, berapa harga minuman kemasan gelas? Kalau beli jangan satu, beli dua, beli tiga, atau ada yang bareng bayarkan. Maka pahalanya khusus di bulan Ramadan ini. Walaupun cuma kita memberikan satu butir kurma. Subhanallah, Bapak saya sekalian, tidak ada balasan yang menyamai bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi menekankan walaupun sebutir kurma? Karena memang begitulah cara Tuhan membersihkan sifat pelit, ya, yang ada di dalam tubuh kita ini. Bapak saya sekalian, siapapun dia pasti punya sifat pelit, karena memang itu sifat itu hewani. Ada sifat yang bersifat, ya, yang ditanamkan dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak saya sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban itu sudah mulai mengeterap kehidupannya dengan mengkikis sifat pelit. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Bapak pernah suatu saat di pagi hari di bulan Sya'ban mau masuk Ramadan, ada tukang minta-minta datang ke rumah Rasul. Setelah ketuk pintu mengucapkan salam, Nabi keluar, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia cuma pegang perutnya. Bapak, orang yang ketemu kita kemudian pegang perut, kita sebenarnya paham. Maka oleh Rasul dicarikan kurma. Dibungkuskan kurma. Roghif itu roti gandum yang dipanggang itu.
Kemudian beberapa uang dinar. Rasul bilang, bawalah ini untuk makanmu, tapi besok pagi kau mesti keluar rumah. Kau berusaha, al-harakah barokah. Orang yang aktivitas pasti dia mendapatkan keberkahan. Seakan Nabi ingin mengatakan, jangan meminta-minta. Puas tukang minta ini, pulang dia. Subhanallah, keesokan harinya jam 9 ketok pintu lagi. Lapar dia. Ya. Bapak saudara sekalian, Rasul ketika melihat kedua kali, inilah sifat mengkikis rizki pelit. Maka diberikan kurma yang sama, diberikan roti yang sama, dan diberi uang. Pulanglah, biarlah. Tapi jangan lupa, kau mesti berikhtiar. Subhanallah. Besok hari ketiga jam 9 datang lagi, Pak. Kalau kita tukang minta-minta 3 hari pada jam yang sama, orang yang sama, Bapak kira-kira mau nggak ngasih? Berat, Pak. Tapi tidak dengan Rasul. Rasul dengan sikapnya yang lembut tetap saja dikikis sifat pelit itu. Tetap dikasih. Yang jadi masalah di hari keempat. Di hari keempat ketika orang ini datang lagi, malas bekerja, tidak mau dia berikhtiar. Tapi justru Rasul yang tidak punya apa-apa di rumah. Rasul tanya kepada Sayyidah Aisyah, ya, halaka syai', adakah sesuatu yang kau punya? Ma fi illa ma'. Dia bilang tidak ada apa-apa kecuali air doang. Bapak sekalian, bagaimana Rasul mengkikis agar supaya tidak ada pelit dalam dirinya. Maka dia bilang sini, ta'ali ya akhi, sini coba. Ya, izhab ila makanin fulan. Kau pergi itu ke tempatnya si fulan. Ishtari ma tashtaki. Belilah apa yang kau mau. Taqulu lahu fa innahu Muhammad. Kau bilang sama yang punya warung itu utangnya Muhammad. In razaqani Allahu qadaituha. Nanti kalau aku diberikan rizki, aku bayar hutang. Subhanallah. Bapak, saya ketika membaca ini enggak tertarik lagi dengan kalimat-kalimat berikutnya. Seakan dahaga sudah terpenuhi dengan hadis yang menyatakan Nabi punya sikap seperti ini. Subhanallah. Pergilah kau ambil apa yang kau mau di warung itu. Bilang itu utangnya Muhammad. Nanti kalau punya uang aku yang bayar. La ilaha illallah. Subhanallah. Bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi Ramadan itu mengikis sifat yang pelit dan itu tidak boleh ada dalam jiwa kita. Ya, jadi taswiyatun nafs an sifatil bukhli, mengkik an sifatil bukhli, dari sifat pelit di dalam kehidupan ini. Yang kedua, Bapak sekalian, karena Nabi punya sifat seperti itu, istrinya terbawa. Karena bapaknya, ibunya seperti itu, anak Nabi, menantu Nabi juga terbawa. Sahabat-sahabat Nabi juga terbawa. Bapak, kalau Ramadan kita justru jadi menjadi sebuah bahan koreksi. Kalau masih saja ada mau berbuka puasa kita pelit, sesungguhnya itu yang mesti kita kikis. Subhanallah. Sahabat Nabi dan juga menantu Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika beliau menjadi seorang khalifah, pada masa itu pemerintahan itu berpindah di Basrah. Basrah itu kalau sekarang Irak. Di ibu kota Basrah itu, Pak, ada masjid besar. Biasa kalau di sini, ya, di setiap kabupaten itu pasti ada masjid kabupaten, masjid besar. Ada pohon besar.
Kalau mau berbuka puasa ada kakek tua, jenggot, rambut putih, jenggot putih, dengan membawa satu gelas air dan rohib, satu roti ya yang dipanggang itu tadi. Bapak ketika terdengar suara azan, maka dengan membaca basmalah si kakek tua ini minum. Kemudian datang seorang musafir mengatakan, setelah mengucapkan salam, bersalaman, minta izin supaya bisa berbagi minuman yang satu gelas, supaya dia bisa berbuka, karena dia adalah seorang musafir. Kakek tua ini berkenan, silakan diminum Pak. Ini rotinya, maka rotinya disobek menjadi dua, silakan berbuka. Bapak subhanallah, ketika disobek, ya, musafir itu tidak kuat menggigitnya. Bapak kalau pernah ke Mekah, Madinah sampai sekarang itu, rohib itu kalau sudah tidak panas, tidak dingin, kering, itu dibanting juga nggak sobek Pak, keras. Waktu digigitnya keras, maka dia bilang, mohon maaf, aku tidak menikmatinya. Maka si kakek tua ini melihatnya menoleh dan dia bilang, kalau kamu pingin makan yang enak, itu di pojok rumah itu, paling pojok itu rumahnya Hasan bin Ali. Setiap hari ada bukber, di situ ada kurma bagus, di situ ada buah-buahan, ada makanan daging yang nikmat, pergilah kau ke sana. Maka musafir ini mengikutinya, ternyata benar. Banyak orang yang dijamu oleh cucu Rasul, Hasan bin Ali. Maka makan dia nikmat. Ketika makan sudah nikmat, setengahnya itu dibungkus sama dia. Maka ditegur sama Hasan. Makan dulu semua. Nanti untuk keluargamu, aku kasih, aku bungkuskan. Bukan. Aku ingin membungkus itu karena di depan masjid itu ada kakek tua. Wa huwa minas sa'i. Bagian dari orang yang meminta-minta. Fi'ain, di mana? Kata Hasan. Di depan masjid besar itu di bawah pohon. Maka Hasan berdiri. La, laisa minas sa'i. Itu bukan tukang minta-minta. Fahuwa abuya. Itu ayahku. Ali ibnu Abi Thalib. Amirul Mu'minin. Huwa amirul mu'minin. Ali ibnu Abi Thalib. Huwa abi. Itu bukan tukang minta-minta. Itulah presiden kita. Itulah Ali bin Abi Thalib. Itu ayahku. Bapak sekalian yang berbahagia. Dia hidangkan makanan banyak buat siapapun yang mau makan silakan. Tapi buat dirinya, dia mengikuti pola Rasul. Sangat sederhana. Subhanallah, mementingkan orang lain itu adalah mengkikis sifat pelit. Dan ini tempatnya di Ramadan. Coba kita hitung Bapak sekalian yang berbahagia. Dari jam 6 pagi kita mau berangkat, sudah berapa rupiah yang kita keluarkan. Ini adalah cara kita memahami filosofi tentang ya Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, masih ada waktu 5 menit, barangkali ada yang ingin bertanya. Ini nggak ada air minumnya ini. Seret juga. Baik, kalau tidak ada, masih ada 5 menit. Bapak sekalian, yang dianjurkan oleh Nabi, di samping mengikis sifat pelit, beliau mengatakan, aksiru min tahlili wal istighfar. Perbanyaklah di bulan Ramadan itu mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, wal istighfar, dan mohon ampun kepada Allah. Ini 2. Yang kedua, dari yang tidak dipisahkan, beliau mengatakan
fas'alullahal jannah fasta'iz billahi aninna. Mintalah kepada Allah untuk mendapatkan surga dan berlindunglah dari api neraka. Bapak, yang kita biasa baca di bulan suci Ramadan itu, ya, itu bagus. Dan itu yang dianjurkan, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ar-ridhaka, keridhaanmu, wal jannah, dan surga. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan api neraka. Bapak, saya sekalian, ini perbanyak. Ini bagian dari yang diminta oleh Nabi di bulan suci Ramadan. Akhir kita biasanya membacanya itu ya hanya setelah tarawih. Bapak, setelah sholat zuhur baca 3 kali. Setelah sholat asar baca 3 kali. Setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh baca 3 kali. Kenapa? Di dalam salah satu hadis sahih, ketika orang mengucapkan kalimat itu, Pak, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridhaanmu dan surgamu. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari murka dan neraka. Bapak, yang baca 3 kali itu dalam hadis dikatakan, maka surga itu memberikan komentar kepada orang yang baca 3 kali. Adkhilhul jannah ya Allah. Ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Apa komentar api neraka ketika 3 orang membaca gitu? A'izhu ya Allah minan nar. Ya Allah, lindungi orang itu dari api neraka. Inilah, Pak, yang dikatakan 4 keutamaan, 4 keunggulan jangan ditinggalkan di Ramadan. Subhanallah. Jadi kalau yang zikir, la ilaha illallah dan istighfar, kemudian 2 yang sifatnya doa, yaitu minta surga dan berlindung dari api neraka. Jangan tinggalkan. Kalau selama ini kita cuma dengar, cuma ikut-ikutan khatib, cuma ikut-ikutan takmir masjid, sekarang kita sudah tahu dalilnya. Kita sudah tahu dasarnya, kenapa dibacanya 3 kali, dan itu jangan cuma taraweh. Setiap kali kita sholat baca itu. Maka kalau saja justru surga yang memintanya, kalau saja neraka yang memperlindungkan ya dirinya dari tubuh orang-orang yang memintanya, maka insya Allah kalau kematian itu datang, maka sungguh beruntung. Dan refleksi daripada Ramadan, Bapak saya sekalian, sifat pelit kita itu kita sudah tanggalkan. Sifat pelit kita itu sudah kita lepaskan. Jangan sampai Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, ritual puasa ini cuma menjadi ritual tahunan. Tetapi ya Bapak sekalian yang berbahagia masih memiliki sifat pelit ini. Yang terakhir Bapak, ada pendapat dari Imam Al-Ghazali. Kalau seorang yang kaya raya rajin puasa Senin Kemis, orang yang kaya raya rajin sholat malam, mohon maaf, sampai dahinya hitam. Kalau orang kaya melakukannya itu, ibadahnya banyak, puasa banyak, sholat malam, kata Imam Al-Ghazali, huwa maghrurun bimali. Orang kaya itu tertipu dia dengan hartanya. Orang kaya itu puasanya bukan memperbanyak sholat sunnah. Orang kaya itu puasanya bukan bangun malam. Keluarkan hartanya karena dia disuruh beribadah dengan hartanya. Ibadah maliyah lil ghani. Ibadah dengan harta itu untuk orang kaya. Orang yang tidak punya apa? Cukup.
ya minuman mineral ya 1 gelas karena memang dia nggak punya apa-apa, itu cukup. Jadi Bapak jangan keliru, sifat pelit dilakukan oleh orang yang kaya. Puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, sholat malam, dahinya hitam, tapi dia pelit. Kata Imam Ghazali, maghrurun bimali, orang itu tertipu dengan hartanya. Jadi kita belajar secara proporsional. Sebenarnya kita orang kaya, menengah, atau orang miskin. Maka begitulah ibadah yang diatur dan caranya dengan melumpuhkan pelit yang ada di dalam hati kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.